والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, pagi hari ini kita berada pada Ahad yang ketiga. Jadi ngajinya kita pada pagi hari ini kitab yang sangat barokah, kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain karya Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari Asy-Syafi'i, salah satu murid dekatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Pagi hari ini yang kita bahas masih berkaitan dengan sunnah-sunnahnya mandi besar. Bagi yang membawa kitab terjemahan bahasa Jawa, halamannya 118 bagian paling bawah, walau tawaddo'a 118. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang lalu disebutkan beberapa kesunahan untuk orang yang melaksanakan mandi besar, termasuk yang kita bahas ini. Disebutkan wonten kitab Fathul Mu'in ini, walau tawaddo'a, dan seandainya seseorang itu berwudu athna al-ghusli, di tengah-tengah mandinya, di tengah-tengah mandi besarnya, au ba'dahu, atau dia berwudu setelah mandi besar, ba'dal ghusli, hasala lahu, maka hasil dia mendapatkan, hasala hasil lahu baginya, aslu sunnati, dia mendapatkan pokok kesunahan melaksanakan wudhu sebelum mandi besar. Jadi yang namanya wudhu yang dilakukan sebelum orang ini mandi besar, ini merupakan rangkaian daripada sunanul husli, rangkaian daripada sunnahnya mandi besar. Sedangkan salah satunya ya ini, di samping ada berkumur sebelum melaksanakan mandi besar, ada istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi, namanya istinthar. Maka kemudian termasuk bagian daripada apa itu sunnah-sunnahnya wudhu, sunnah-sunnahnya mandi besar adalah wudhu sebelum melaksanakan mandi besar, dengan catatan wudhunya sekedar mengambil sunnah dan tidak ada niatan menghilangkan hadas kecil.
Ya. Tetapi kalau memang dia berhadas kecil, diniati sekali lebih bagus. Nah, ternyata dalam proses seseorang berwudu itu untuk mandi besarnya, ada yang meletakkan di awal sebelum mandi besar, ada yang meletakkannya afna al-ghusli, pas tengah-tengah mandi, di tengah-tengah dia mandi besar sekaligus dia berwudu, ya gitu. Kemudian lagi ada yang meletakkannya setelah mandi besar selesai. Semuanya ini ketika meletakkan wudu yang dihukumi sunnah ini, mau meletakkan di awal sebelum mandi besar, di tengah-tengah dia mandi besar, atau setelah dia selesai mandi besar, jawaban fikihnya wonten kitab Fathul Mu'in, hasala lahu sunnati, semuanya sudah mendapatkan kesunahan. Sebelum mandi besar berwuduk dulu, mencari kesunahan mandi besar, sunnah. Di tengah-tengah mandi besar berwuduk dulu, niat melaksanakan sunnah mandi besar, sunnah. Setelah mandi besar baru berwuduk, niatnya adalah melaksanakan apa itu, salah satu niatnya adalah kemudian melaksanakan wudhu dalam proses mandi besar, ya sunnah. Boleh semua hadirin. Tetapi akhirnya lakin, akan tetapi, al-afdalu yang paling utama. Jadi mubtada, lakin akan tetapi al-afdalu yang paling utama, takdimuhu takdimul wudu qoblal husli, gitu. Mendahulukan wudu itu sebelum mandi besarnya. Sebelum mandi besar boleh, di tengah mandi besar boleh, setelah mandi besar boleh, tapi panjenengan lakukan dahulu sebelum mandi besar, itu yang afdal, yang lebih utama. Paham ya diri? Kok anak sing jawab? Jangan-jangan ada di alam yang lain. Allah. Bu, boleh ibu-ibu mantep hadirin. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, paham nggih? Itu satu ibarat selesai. Kemudian ibarat berikutnya di sini ibaratnya cukup singkat, wa yukrahu tarkuhu. Wa yukrahu dan makruh tarkuhu tarkul wudu'i. Kalau di dalam proses seseorang mandi besar itu kemudian dia meninggalkan wudhu sebelum mandi besar, di tengah atau sudah dia tinggalkan wudhu itu, perasaan dia, saya nggak menanggung hadas kecil, saya sebatas menanggung hadas besar. Akhirnya dia tidak berwudhu, mandi besar toh. Begitupun dengan catatan dia tidak menanggung hadas kecil, hukumnya lisah mawon. Asal ketika mandi tidak sampai batal wudhunya dan sebagainya, boleh. Sehingga akhirnya dia tidak berwudhu, mandi besarnya tetap hukumnya sah. Tetapi dia melakukan kemakruhan apa? Meninggalkan berwudhu sebelum mandi besar, sama sekali tidak ada wudhunya. Maka begini ini hukumnya makruh. Maka dikatakan wa yukrahu, dan dimakruhkan tarkuhu, meninggalkan wudhu sebelum mandi besar. Nah, ibarat berikutnya yang ketiga nih. Oke, cara baca fikih seperti itu. Selesai difahami, berlanjut lagi. Wa yanwi, dan hendaknya dia berniat bihi, dengan wudhunya yang dia lakukan itu, niatnya apa? Sunnatal husli, niatannya adalah
melaksanakan sunnahnya mandi besar dengan catatan intajarrodat apabila sepi atau tidak sedang menanggung janabatuhu, dia tidak sedang menanggung apa itu junub, ya, anil asghari, dari hadas kecil. Artinya ya dia sekedar junub tok ini, ya, tidak ada hadas asgharnya. Loh, nopo saged Ustaz? Biasanya lekal hadas besar sak paket dengan hadas kecil. Mungkin hadirin fikih bisa menghadirkan contohnya. Seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ada orang itu kemudian tidur hadirin dengan duduk. Duduknya mutamakin mak'adahu, menetap pada duduknya. Bahasa fikih, duduk yang seperti ini dengan tidur tapi dengan posisi duduk seperti ini tidak membatalkan wudhunya. Tak ngoten hadirin? Jenenge nglakoni waktu ngrungokno khutbah Jumat tadi. Ya. Kayak ndelok wae. Jenengan. Ya. Nah, kemudian jadi bisa jadi orang ini kemudian dia duduk menetap. Nah, ketika duduk menetap dan tertidur, dia ihtilam, bermimpi, ngapunten, bermimpi keluar mani. Berarti kan dia berhadas besar tapi tidak berhadas kecil. Kan kemungkinan itu ada, sekalipun jarang terjadi, tapi bahasa fikih kemungkinan itu ada. Nah, kalau sudah seperti itu, dia niati, ketika dia niati mandi tadi itu di awal sunnatal husli, mandi, wudhu yang saya lakukan sebelum mandi besar ini, saya sedang melaksanakan satu dari beberapa sunnah mandi besar. Salah satunya wudhu. Dengan catatan intajarradat janabatuhu anil asghari, ketika dia hanya menanggung junub saja, tidak menanggung hadas kecil. Contohnya seperti yang kita lakukan tadi, atau yang kemudian orang tidur menetap seperti itu. Wa illa, kalau tidak seperti itu, nawa, dia berniat bihi, dengan wudhunya itu, niat apa? Maf'ul bihnya nawa, raf'al hadatsil asghari, menghilangkan atau mengangkat hadas kecil, au nahwihi, atau yang semisalnya, khurujan, dalam rangka keluar, min khilafi mujibihi, dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat orang yang mewajibkan niat ya untuk menghilangkan hadas, al-qaili, yang dia berucap atau berpendapat bi'adamil indiraji, dengan tanpa bisa dimasukkan pada niat atau niat menghilangkan hadas kecil atau apa, ini yang seperti itu. Saya ulangi lagi hadirin ceritanya niki. Ketika seseorang mulai berwudu, jadi akan wudu yang merupakan bagian daripada sunnah mandi besar tadi, niatannya wudu adalah sunnatal husli. Nawaitul wudu'a li sunnatil husli lillahi ta'ala. Niatnya begitu aja. Saya berniat wudu li sunnatil husli,
untuk mengamalkan sunnah mandi besar lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, dia berniat seperti itu dengan catatan dia sekedar menanggung janabah, dia sekedar menanggung junub, tapi tidak batal dari apa itu wudhunya. Artinya dia tidak sedang menanggung hadas kecil. Dengan yang saya contohkan tadi. Kalau dia kemudian ternyata adalah orang yang kemudian menanggung hadas kecil, ya hadas besar, sak paket nih, maka dia berniat dengan wudhunya tadi, raf'al hadatsil asghar. Dia niati untuk menghilangkan hadas kecilnya. Contoh, pas wudhu ngoten niki sak derenge mandi besar, dia niatan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya fardu bagi dia, wajib. Kenapa? Menghilangkan hadas kecil. Kalau memang dia menanggung hadas kecil. Nah, kenapa ini kemudian dipasang seperti ini? Ya, sebab ya ini tidak ada lain adalah dalam rangka untuk kemudian keluar dari pendapat orang yang mengatakan bahwasanya yang namanya niat intirat dimasukkan itu tidak bisa. Niat untuk sunnah ya sunnah, ojo diniati kemudian untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, itu. Dan ada pendapat hadirin, ada pendapat sekalipun ini pendapatnya lemah. Inna khurujal mani yang kudul wudu'a. Orang sesungguhnya keluar mani, orang yang keluar mani itu dianggap batal wudhunya. Saya ulangi loh hadirin, ini pendapat. Ya, ini pendapat. Ada yang mengatakan pendapat ya orang yang keluar mani itu bisa membatalkan wudhunya. Padahal bagi kita ya orang keluar mani tidak batal wudhunya, tidak, tapi terkena hadas besar. Tak jadi kita benar-benar ya itu. Nah, kemudian ya ada sebagian ulama itu mengatakan tidak bisa niat itu intirat itu dimasukkan. Saya niati mengambil sunnahnya mandi besar, ya saya niati ya fardu untuk menghilangkan hadas kecil. Sebagian ulama ada yang mengatakan nggak boleh gitu. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, maka niatan untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah itu hendaknya dipasang sebelum mandi besar ketika wudhu yang memang dia berhadas. Loh, mboten usah ngambil sunnah, mboten usah pun. Lebih bagus menghilangkan hadas kecil itu. Dan kemudian ada pendapat lemah mengatakan keluarnya mani itu bisa membatalkan wudhu. Nah, dengan ungkapan seperti ini, keluar dari beda pendapat itu mustahab. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau ada yang mengatakan mani itu bisa membatalkan, keluar mani bisa membatalkan wudhu, padahal yang muktamad boten, maka keluar dari pendapat ini supaya tidak khilaf, panjenengan sebelumnya berwudhu diniati untuk menghilangkan hadas kecil. Bagi kemudian kita yang mengatakan kita nggak punya hadas, berarti balani wudhu itu namanya tajdidul wudhu, sunnah juga. Bagi yang kemudian mengatakan
mani itu adalah bisa membatalkan wudhu, ya ini sunnahnya. Ini kemudian ini wajibnya menghilangkan hadas kecil itu. Artinya wudhu niku ya diniati kalau memang dia tidak menanggung hadas kecil, diniati untuk dia ini mengambil sunnah-sunnahnya besar. Kalau kemudian diyakini dia batal, dia ya menanggung hadas kecil dan lebih-lebih hadas besar, yang pertama ini diniati menghilangkan hadas kecil juga. Ini cara ini kados. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, intinya mandi besar itu sebelum mandi besar disunahkan wudhu, titik ngoten. Pun paham nggih? Tetapi kalau kemudian pengen menanggung hadas kecil saderenge mandi besar, wudhu itu diniati wajib untuk menghilangkan hadas kecil. Soal di tengah mandi nanti ngudik sesuatu batal wudhunya, nanti ada wudhu setelah mandi, itu urusan lain nanti. Berarti panjenengan dalam proses di kemudian batal lagi. Nanti ya tetap untuk kemudian wudhu lagi mboten napa-napa. Nah, niki yang perlu kemudian diketahui. Selanjutnya hadirin, ya, ibarat berikutnya mengatakan walau ahdatha, dan seandainya seseorang ini berhadas ba'dartifai janabati a'dha'il wudhu'i, seandainya orang ini berhadas kecil setelah irtifai terangkatnya junub a'dha'il wudhu'i pada anggota-anggota wudhunya, lazimahul wudhu'u, maka wudhu itu wajib atau harus baginya, murattiban, dalam keadaan dia mengurutkannya, biniyati, dengan niatnya. Maksudnya Ustaz, kalau kemudian dalam proses melaksanakan mandi besar, tengah-tengah membasuh tangan, membasuh, bukan sekedar mengusap, ketika mandi dia membasuh kepalanya, ya sak rambutnya, kemudian telinganya mestinya dibasuh juga karena mandi besar, membasuh tangan dan sebagainya. Nah, ketika proses begitu itu, tahu-tahu kemudian dia berhadas. Ya, dia berhadas artinya mungkin pas ngoten itu kemudian dia menyentuh anunya, ya menyentuh syai'un, ya menyentuh anunya. Ya, kalau kemudian dia menyentuh anunya, ya berarti kan batal wudhunya. Maka nanti setelah mandi besar, lazimahul wudhu, wajib wudhu baginya. Dengan tentunya diniati dengan tertibnya berwudhu yang benar bagaimana. Paham dia jadi. Artinya sebelum mandi besar niku disunahkan wudhu. Kalau panjenengan punya hadas, ya sudah wudhunya itu menghilangkan hadas kecilnya Anda, diniati wajib. Kemudian mandi besar. Dalam proses mandi besar kok batal malih sebab menyentuh sesuatu, mantun mandi besar diharuskan wudhu lagi untuk menghilangkan hadas kecil. Caranya seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di dalam ungkapan kitab ini. Di sini dikatakan, ya, ada ungkapan termasuk bagian yang perlu diperhatikan lagi, sebab bahasanya adalah sunnah, yang perlu diperhatikan lagi, sebentar, malah bukan sunnah, harus ini karena mandi besar. Apa? Fata'ahudu ma'atifah, ya,
termasuk bagian daripada sunnah-sunnahnya wudhu mandi besar hati. Fata'ahudu ma'atifa, maka kemudian dia memperhatikan ma'atifa, lipatan-lipatan yang ada di tubuhnya. Mungkin di telinganya ada lipatan, khawatir ada air yang belum masuk, maka diyakinkan hadirin. Mungkin di telinga kirinya juga seperti itu, ya. Mungkin kemudian pada matanya ini ada yang mungkin belum terkena air, diyakinkan, ya ini. Nah, hal-hal begini ini sunnah untuk meyakinkan bahwasanya air itu sampai pada tubuh kita. Bahasanya kitab Safinah, sya'ron wa basyaron, baik rambut semuanya terkena, baik kulit semuanya terkena. Makanya diperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Mungkin bagian kaki ada kemudian yang khawatir belum tersentuh oleh air, maka wajib kemudian diperhatikan untuk kemudian disiram dengan air. Di sini dicontohkan kal udhuni, seperti telinga. Telinga ini banyak lipatannya, jadi lipatannya. Wal ibti, ya, ngapunten kelek niki, ya, termasuk bagian itu kadang-kadang tidak tersentuh air, khawatir, diyakinkan air itu sampai ke sana. Wasurroti, ngapunten, wasurroti, surah niku pusar hadir. Pusar itu kan ada lipatan-lipatan kecilnya, dimasukkan air ke situ. Ya, kecuali yang nggak punya pusar, ya ini. Kemudian wal mauqi, ya, wal mauqi, mauqi itu ekor mata. Ngapunten hadir, niki hadir bagian. Siapa tahu air itu biar gini, gak sampai gini, maka disunahkan. Ini untuk meyakinkan air itu kemudian masuk kepada bagian tubuhnya. Kemudian lagi, ya, wa mahalli syaqqin, ya, wa mahalli syaqqin, dan tempatnya pecahan tubuhnya, biasanya kaki hadir. Ya, kaki ini bagus, ini kan lembut hadir. Buatan kata sekolah kan pecah-pecah. Ini kata jenengan kan lembut. Ya, berarti sing tetelan jamu. Ya, insyaallah buatan. Ya. Jadi ya, kadangkala kaki itu pecah-pecah loh. Pecah-pecahnya itu dianggap luar hadir. Loh, kalau luar, ya harus dikenakan air. Karena itu sudah bagian dari luar, harus terkena air. Ya, jadi pecah-pecahnya diusahakan air itu masuk ke dalam itu. Ya, kesalahannya bisa jadi pecahan itu ada bagian, ya, itu sudah dianggap luar, tapi air gak bisa masuk, diusahakan disiram air juga yang demikian. Nah, ini yang harus kemudian diperhatikan. Juga tak kalah pentingnya wa ta'ahudu usuli sya'rin. Ta'ahud itu memperhatikan, ya, memperhatikan usuli sya'rin, ya. Jadi bagian daripada ujung-ujungnya atau asal-muasalnya rambut, bagian dalam berarti. Dan ketika mandi itu dipakai keramas atau kemudian air diyakinkan masuk ke dalam, itu harus. Karena beda dengan wudhu. Kalau wudhu diusap aja, gak kena, gak apa-apa bagian. Kalau mandi ini sampai bagian dalamnya pun kemudian harus dikenakan air, diyakinkan air itu masuk ke dalam bagian sela-sela rambut yang ada. Sampai kemudian ada rambut yang tidak terkena air, wailun,
katakan Nabi celaka itu yang akan kemudian terkenakan panasnya api neraka. Mendengar hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu rambutnya nggak pernah panjang, dia sangat tipiskan apa? Khawatir dengan hadisnya Nabi ini. Ya, Sayyidina Ali nggak pernah rambutnya panjang, jadi betul-betul dia tipis. Ya, karena apa? Khawatir nanti kalau saya pas mandi ada kemudian bagian tidak terkena air, wah itu yang nanti akan disentuh dengan api neraka. Nah, maka masih hadus gede, ini hati-hati. Summa kemudian di sini dikatakan summa kemudian ghuslu ra'sin, dia kemudian membasuh kepala bil ifadati, dengan secara menyeluruh, semua kepalanya, bukan sebagian, semuanya. Kemudian seluruh kepala kemudian dibasuh semuanya, ba'da takhlilihi, setelah dia ngapunten. Setelah dia kemudian airnya itu dimasukkan, ditakhlil, dimasukkan pada bagian daripada apa itu rambutnya. Ini contoh seperti itu. Ya. In kana alaihi sya'run, apabila pada roksun kepalanya itu terdapat rambut. Kalau memang kepalanya berambut, yo rambut itu harus terkena air. Lalu kalau rambut itu usah kosongan. Ya, apa yang ada berarti kulitnya kepala, yaitu yang kemudian disiram. Wala tayamuna fihi, dan kemudian wala tayamuna fihi li ghairi aqta'a. Saya baca dulu. Tsumma ghuslu syaqqin aymana tsumma aisar. Kalau untuk membasuh rambut ini tidak ada wala tayamuna fihi, tidak ada bagi seseorang itu kemudian harus menggunakan apa itu bagian kanan dulu baru kiri. Wadah, dianggap satu kepala itu satu, atau harus kemudian dengan tangan kanan. Ya, yang terpenting air itu bisa masuk semua, mau tangan kanan mau tangan kiri, ya air itu yakin kemudian bisa masuk semua, yaitu jadi tidak ada kesunahan harus kanan dulu maupun kiri. Li ghairi aqta'a, untuk selain orang yang tidak putus tangannya. Kalau yang putus tangannya ya saisone hadirin, yang mana dulu? Ya. Summa kemudian ghuslu syikin, ya, kemudian ya dia membasuh, ya, membasuh syikin itu sama dengan syakin tadi itu, membasuh pecah-pecahan tubuhnya. Mungkin ada lukanya sembuh, tapi itu sebagian dalam tapi sudah keluar bagian tubuhnya karena lukanya belum ketutup. Nah itu dikatakan luar, wajib kemudian disiram oleh air. Nah, kalau memang ada kemudian, dan syikin ini juga, kalau syakin tadi yang apa itu, kalau syikin ini bagian tadi. Kalau mandi, kalau memang bisa bagian kanan dulu, summa aisara, kemudian bagian kiri dulu. Caranya seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kiranya pagi hari ini cukup sampai di sini hadirin. Ya, kajian kita tentang kitab Fathul Mu'in, tetapi kita sudah membahas beberapa ibarat yang berkaitan dengan ungkapan dalam kitab Fathul Mu'in, masih tentang sunnah-sunnahnya mandi besar.
Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum pertanyaan yang saya persilahkan kepada panjenengan, saya mau ngomong kepada panjenengan berkaitan dengan bulan Rajab. Setelah itu nanti panjenengan boleh bertanya kalau ada yang kurang jelas dari pengajian kita atau apapun yang panjenengan mau tanyakan boleh. Jadi kalau menurut hitungan kalender Menara Kudus, ilmu hisab, tadi malam sudah jatuh 1 Rajab. Ya, karena sudah dikatakan imkanu ru'yat, memungkinkan di ru'yat menurut kemudian hitung-hitungan ilmu hisab. Sekalipun imkanu ru'yatnya bisa tapi tipis itu. 3, berapa? Pada standarnya 3. Kalau sudah 3 ke atas ya mestinya bisa. Ya, itu kalau menurut kalender Menara Kudus. Tetapi merupakan bagian daripada fardu kifayah. Setiap muslim itu kalau mengawali bulan idealnya ru'yatul hilal. Setiap bulan aja. Bukan ketemu Ramadan ambil Syawal atau ambil Riyaya itulah hambatan. Harusnya idealnya setiap bulan itu fardu kifayah. Dan rupanya hal ini dijalankan oleh Lajnah Falakiyah PBNU Pusat Jakarta. Lajnah Falakiyah ya itu kemudian berusaha melakukan ru'yatul hilal. Di Indonesia ini mereka mengambil 16 titik, antara 16 atau 17 titik di berbagai macam tempat. Ada yang di Surabaya, ada yang di Madura, ada yang di Jakarta. Semua puluhan titik ini kemudian dijadikan untuk mengawali bulan Rajab. Tetapi 16 atau 17 titik itu yang dilakukan ru'yatul hilal, 17 semuanya itu yang melakukan ru'yatul hilal di 17 tempat mengatakan gagal untuk ru'yatul hilal sebab hujan, mendungnya pekat, betul-betul diusahakan, tahu-tahu hujan, macam-macam aja. Sehingga artinya mereka ingin melakukan ru'yatul hilal tapi gagal. Nah, karena gagal, maka kemudian mereka kemudian melakukan istikmal bulan Rajab, bulan Jumatil akhirnya, saat dereng Rajab niku Jumatil akhir. Maka Jumatil akhirnya pun istikmal dijadikan 30 hari. Hari ini hari yang ke-30. Belum 1 Rajab. Menurut yang ru'yatul hilal tapi gagal kemudian istikmal. Sedangkan yang bagi mereka yang sudah meyakini 1 Rajab tadi malam, ya boleh hadirin. Ya, orang percaya dengan hitungan hisab itu bahasa kitab liman saddaqahu faqat. Bagi orang yang meyakini dia boleh mengikutinya. Kalau kok mantep datang Menara Kudus yang ngitung Al-Maghfulah Yai Haji Turaihan Al-Ajahuri sekarang dilanjutkan oleh putranya. Kalau kok yakin itu berarti jenengan liman saddaqahu faqat, yakin ya, akhirnya jenengan melaksanakan apa itu 1 Rajab tadi malam, sudah baca doa awal Rajab, bisa jadi sudah ada yang mulai puasa sunnah, kemudian dongonipun Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balighna Ramadan, boleh hadirin, Anda percaya itu boleh ya. Dan semuanya ini, perbedaan ini harus disikapi dengan ini anugerah dari Allah. Ya, bagi yang kemudian masih merasa ini istikmal Jumatil akhir, baru nanti monggo.
Sehingga loh tadi malam sudah saya baca doa awal Rejab, ya kok bengi wocon neh. Ya kan tambah anugerah Anda baca 2 kali. Ya. Nah terus ya apa poso nih yo saiki poso gak apa-apa, gak apa-apa. Masih gak poso apa sing dipangan yo kan. Ya poso ae. Ya soma yo jarang sih. Ya jarang kena gorengan saya poso ae sudah. Kalau masih buka ya poso kalau apa-apa. Ya puasa saja nggak apa-apa. Puasa Jumatul Akhir nggak ada larangan. Anda mau puasa hari ini, tak kayak poso. Kanjeng Nabi kan begitu. Datang ke rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, pagi ini ada makanan. Oh, ada Nabi, ada. Oh ya, kalau gitu saya nggak puasa, sudah saya tak makan aja. Betapa mudahnya Nabi. Nabi kemudian datang kepada rumahnya Aisyah. Aisyah, ada makanan Nabi. Mohon maaf Nabi, belum ada, belum masak. Gak ada, enggak. Ya kalau gitu saya tak puasa sunnah aja. Kalau begitu saya tak puasa sunnah. Itu namanya niat puasa, jadi dilafatkan. Ya versinya Nabi. Ya kalau begitu Aisyah saya tak puasa saja. Itu niat hadirin, tapi dilafatkan. Oh doai, ada dalam hati dilahirkan. Berarti sudah diniati. Ya, jadi kemudian begitu Nabi kemudian ada yang bisa dibilang, mohon maaf gak ada. Ya kalau gitu saya tak puasa sunnah. Dan ini terjadi pada hari-hari tertentu, bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Maka panjenengan maupun puasa hari ini diyakini sudah 1 Rajab, sementara yang lain masih meyakini 30 Jumatul Akhir, mboten napa-napa yang seperti itu. Lanjut mawon tadi. Ya. Jadi Kanjeng Nabi mawon mboten. Ada yang bisa dimakan Aisyah? Waduh, mboten wonten kan. Loh kalau gitu tak puasa saja. Niki kan sama dengan kita, ya. Bu, ada yang bisa dimakan. Ngapunten Pak, mboten oleh tak marung ya. Oh gak podo. Oleh Kanjeng Nabi poso sunnah jenengan marung. Ya. Adik warung tulisannya rawon isor wit ngoten nih. Tulisannya ngoten nih. Ya. Jadi ini menjadi catatan kula panjenengan. Jadi yang hari ini pagi ini puasa sunnah, monggo hari ini itu anugerah. Menurut saya belum Ustaz. Ya sudah, Anda mau makan atau minum juga nggak apa-apa. Ya. Jadi yang terbagus bagi kita saling memahami. Oh ini sunnah. Jangan kemudian Anda merasa puasa, kemudian ada yang makan atau minum, Anda lihat dengan satu mata. Ya apa sih ini? Usumi Rejab. Padahal ada yang menghitung belum. Waduh gak tepak ini. Gak matanya gak 21 lah dia mulai ini. Gak tepak ini. Ya ini. Padahal dia kurang, ya bagi dia belum Rajab, masih Jumatul Akhir, istiqmal tanggal 30. Maka tadi malam saya sudah baca, nanti malam dibaca lagi, mantap itu, nggak ada masalah. Ya, nah terus puasanya, ya mulai menit puasa sunnah lagi, sudah yakin Rajab kalau bisa itu. Ya, jadi bagi kita seperti itu, mau puasa Rajab, mau puasa sunnah, atau sudah yakin belum, kembalinya kepada Anda. Semua disikapi ini anugerah dari Allah. Ya, itu. Monggo yang mau bertanya, bapak-bapak dipersilakan. Monggo apa? Monggo apa? Ini aja Mas. Mas, ini aja. Alhamdulillah Ustaz. Ini aja. Saya hari ini ikut PBNU Ustaz. Ya. Karena dapat teh manis sama roti subuh. Ya, ya. Pertanyaan saya, Ustaz, saya tuh kalau mandi besar itu pertama sebelum itu suka wudhu, Ustaz. Tapi kemudian setelah mandi besar, karena khawatir ada hal-hal apa gitu, akhirnya saya wudhu lagi setelah mandi besar. Ya sudah. Nah itu bagaimana? Sudah kedua, Ustaz, kalau seandainya setelah mandi besar, kemudian ada di titik apa gitu yang ternyata ada noda yang
tidak terkena air. Nah, ini bagaimana? Apakah diulang mandi besar? Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dijalani oleh sebagian di antara kita sebelum mandi besar wudhu yang dianggap sunnah, nanti setelah mandi besar wudhu lagi merasa bisa jadi dia menanggung hadas kecil, itu sudah tepat tadi. Di depan itu berarti dia mungkin melaksanakan yang sunnah, ya. Tapi dia punya hadas kecil, ya dia melakukan sunnah kan boleh. Toh juga nanti akhirnya juga wudhu lagi selepas mandi besar. Jadi begitu itu boleh. Dilanjut mawon betul nopo-nopo. Ya, ya, maksudnya dilanjut wudhu bukan dilanjut hadas besarnya. Ya. Yang kedua, ketika dia dalam proses mandi besar tadi, mungkin ada bagian kakinya, loh, lagi sakmene yakin iki durung terkena air. Terus apa yang harus dilakukan? Langsung disiram aja. Itu. Ini Ustaz jempol bawah jempol rupanya durung kena air. Ya wis ono kemudian siram air. Kalau sudah disiram air, sudah. Anda sudah lewat mandi besar, sudah sholat apa? Belum tahu ternyata ada bagian yang nggak terkena air. Ya. Kalau itu yakin bahwasanya tidak terkena air karena ketika dia mandi besar itu, maka satu yang harus dilakukan disiram air lagi. Ya, disiram air lagi. Nah, sudah disiram air lagi, berarti tadi saya sudah melaksanakan zuhur. Ini sudah asar, Ustaz. Ya, berarti Anda mengqadha zuhur lagi. Karena ketika sholat zuhur itu masih dalam kondisi hadas besarnya belum hilang semuanya. Karena ada bagian dari tubuh yang belum terkena air. Jadi ini terjadi pada zuhur tadi, asarnya baru tahu. Maka kemudian disiram saja itu yang tidak terkena air setelah sholat asar atau sebelum asar karena awal waktu Anda qadha zuhur dulu. Setelah qadha zuhur Anda sholat asar. Boleh. Begitu caranya. Ya, apa mandi besar semua? Buatan aja. Karena yang namanya apa itu dalam proses mandi yang pertama tidak ada unsur tertib, ya. Dan yang kedua tidak ada unsur kewajiban mualah berkelanjutan. Kalau mandi ini harus ini, masih ada yang ini basah harus dilanjut, nggak ada itu. Ya, jadi Anda mandi separuh-separuh juga boleh. Ya, malamnya separuh, besok paginya separuh, boleh yang demikian itu. Ya, jadi ya begitu itu boleh. Ya loh, terus mandi gitu boleh, itu namanya mandi nyicil. Ya, ya boleh yang demikian itu. Ya. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Boleh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Kalau mandi subuh mau telat, apakah boleh mandi bersamaan dengan istri? Yang kedua, kalau mandi di dalam kamar mandi itu sambil nyanyi gelombang, apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, mandi apakah boleh dengan istri? Hadisnya di dalam kitab hadis Bulughul Maram. Boleh hadirin, tapi pakai satir Kanjeng Nabi. Ya, jadi katakanlah kalau pada Nabi itu dengan salah satu istrinya itu ada satirnya, Nabi sebelah sana, istrinya sebelah sini, sama-sama mandi karena waktunya mungkin boten apa-apa. Ya, kalau kemudian dengan istri kita kemudian cepat kemudian mandi, ya boleh pakai penutup. Ya, bagaimanapun juga idealnya seperti itu. Tetapi kalau kemudian boten penutup, kurang tepat. Ya, Nabi boleh, tapi pakai satir. Ya,
Pokoknya kalau ini saat saiki ya memang repot. Kalau memang repot ya tinteni ya jadi ya tinteni ya dinanti saja ya itu. Kemudian yang kedua di dalam mandi kemudian nyanyi-nyanyi ya sekalipun beremang satu ya idealnya kalau di dalam jeding itu diam hadirin ya. Ketika apalagi ketika mandi besar atau ketika wudhu disunahkan tidak bercakap-cakap ya. Jadi begini aja ya, kalau toh dia harus melaksanakan wudhu dengan berucap, itu pun yang dianjurkan adalah sunnah-sunnahnya anggota wudhu yang ada doanya. Itu pun diperhatikan, kalau tempatnya tidak layak cukup dalam hati saja. Tetapi jadi tidak ada anjuran untuk berbicara. Jadi kalau berbicara Ustaz ya makruh. Apalagi konten yang dibicarakan itu ternyata lagu yang lagi viral. Ya. Jadi diambil nyanyi-nyanyi. Nah ini tambah tidak ada anjuran lagi. Ya bisa jadi yang demikian ya itu sudah terkena kemudian oleh setan itu. Bukan saja makruh, sangat dimakruhkan. Ya, jadi idealnya tidak melakukan itu. Sebab dengan cara itu, sebab di dalam jeding itu ada setan, namanya walhan. Loh kok jenenge koncoku, mboten iki setan. Ya walhan ini namanya. Itu menggoda siapapun yang ada di dalam jeding sehingga orang itu berlama-lama, buat orang was-was dan sebagainya. Orang kemudian tidak cepat, dia berlama-lama di situ. Nah itu ada namanya anaknya iblis, setan itu namanya walhan. Nah, makanya sebelum masuk jeding, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu dibaca. Itu dampaknya luar biasa. Ya itu. Sampun, cukup ya dua dulu, bapak-bapak cukup, ibu-ibu ada yang tanya monggo. Terima kasih Ustaz. Yang saya tanya ini menyambung pertanyaan bapak pertama tadi, misalnya ketika setelah mandi dan mandi besar dan wudhu itu kita menyadari bahwa ternyata tangan kita bukan di kaki ya, tapi di tangan kita ada magnetic egg misalnya, itu kan menghalangi air. Itu apa? Kan tadi disiram saja ya. Kalau ini kan termasuk di anggota wudhu, apa ini hanya disiram saja seperti tadi, atau wudhunya ini juga harus mengulang? Kan kalau wudhu kan ada urutan-urutannya, apa? Hal-hal yang dibaca itu kan ada urutannya. Sahabat. Ono pemalih cukup? Terus yang kedua, masih ada. pada saat kita tidak bisa langsung mandi besar, itu kan kita disunahkan untuk wudhu dulu. Itu pada saat itu apa wudhunya harus terjaga sampai kita bisa melaksanakan mandi besar, atau misalnya ternyata kita kan berdekatan dengan suami, kalau tidur terus kemudian tersentuh dengan suami batal, itu apa harus wudhu lagi atau cukup hanya yang kita itu saja? Terima kasih. Ya, baik Ibu. Ya, jadi kalau kemudian kenyataannya setelah kita mandi besar, setelah kita wudhu, ya, maka tahu-tahu setelah itu mungkin bisa jadi sudah sholat. Tahu-tahu ternyata ada tip X, ya, ada chat mungkin, ya, loh, kok ada chat, ada tip X, berarti ini tidak tersentuh oleh air ketika mandi besar maupun wudhu. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Nah, yang harus pengen lakukan adalah hilangi dulu tip X-nya. Kalau sudah dihilangi, kemudian ya, kalau sudah dihilangi, kemudian Anda melaksanakan wudhu. Ya, karena katakanlah tip X tadi di tangan kiri, berarti wudhunya
wudunya harus tertib tadi. Kalau wajah berarti sudah selesai, tangan kanan selesai, tangan kiri ada kurangnya. Kalau tangan kiri kurang, mengusap sebagian kepala boten sah, mengusap kaki boten sah, maka niki disiram dulu. Ini dilangi tibetnya kalau sudah disiram ini. Nah, ketika ini disiram selesai, sudah langsung kemudian mengusap sebagian kepala. Setelah itu mau sunnah telinga monggo, kemudian basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, diulang. Nah, setelah itu mau disiram lagi, meyakinkan ini untuk yang menyiram mandi besar, itu juga boleh. Supaya yakin memang betul-betul sudah tersiram. Itu tadi kan wudhu, sekarang untuk mandi besarnya, ya boleh. Yang demikian itu. Nah, kalau sudah begitu, tadi sudah sholat duhur, berarti Anda harus mengulang lagi. Waktunya masih ada, Anda langsung sholat duhur. Caranya seperti itu. Pun insya Allah paham. Kemudian lagi, kalau yang kemudian tidak langsung kemudian mandi besar, ya biasanya dia kondisi junub. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu dianjurkan yang harus dilakukan ngapunten sangat ya dibersihkan anunya, ya dibersihkan, diyakinkan istinja cawik ini dibersihkan. Setelah itu berwudu adanya. Berwudu itu bukan menghilangkan hadas besar, menurunkan tensi hadasnya, ya supaya dia bisa melakukan yang lain, ya dia berwudu. Nah, setelah berwudu dia mau makan boleh, mau minum boleh. Padahal kalau dalam kondisi junub makan minum makruh adanya. Dan kitab Kasyifatu saja malahan yusabbibul fakr, menyebabkan kefakiran itu orang gampang fakir dalam kondisi junub makan, dalam kondisi junub kemudian minum, junub kemudian marung teman-teman tadi. Nah, hal begitu itu yusabbibul fakr. Nah, supaya kemudian tidak menyebabkan kefakiran itu dibersihkan ini, kemudian dia wudhu. Nah, setelah proses wudhu selesai, dia boleh melakukan makan, minum boleh ya. Pokoknya dia tetap nggak boleh yang melakukan seperti orang junub, nggak boleh itu. Tapi setelah itu apakah harus sampai besok? Boten, yang penting pun wudhu. Setelah wudhu 10 menit ngapunten. Ada orang gitu sudah dibersihkan, berwudhu oleh 15 menit kentut, ya sudah. Apakah mau wudhu lagi? Boleh. Tapi gak wudhu lagi, sudah tadi sudah melaksanakan wudhu. Gak harus kemudian dijaga. Apalagi seorang istri kemudian pas dia satu kamar dengan suaminya, rono jok cedek, cukup mangges ya. Tak garisi jok sampai isu. Ya, akhirnya sing lanang kelam sampai isu. Ya jangan hadirin, itu gak apa-apa, sudah. Tadi sudah wudhu, ya sudah. Setelah itu mau berdampingan lagi, ya mboten napa-napa, jadi nggak usah diwarisi, mboten usah itu. Ya masih digarisi ya iso ae sing lanang mencolot. Jadi seperti itu. Cukup ya, jadi ibu-ibu cukup ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.